Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Metro Jaya menangkap seorang admin media sosial X dan Telegram lantaran menjual ribuan video porno anak di bawah umur baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari pengakuan pelaku, dirinya telah menjual ribuan video porno anak di bawah umur di beberapa grup Telegram dan telah meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari saat penyidik melakukan patroli cyber dan menemukan 8 akun X yang mempromosikan video porno anak di bawah umur, baik dalam dan luar negeri. Dari hasil pemeriksaan untuk menonton video porno tersebut, para member harus bergabung ke grup Telegram yang dibuat oleh pelaku dengan membayar senilai Rp350.000. Dalam rilisnya, Wadir Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengatakan pelaku telah mendistribusikan sedikitnya 2010 video anak di bawah umur sejak bulan November tahun 2022 lalu dan telah meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Selain menangkap pelaku, penyidik juga akan memanggil 398 member dan pengguna aktif untuk diperiksa sebagai saksi dan berpotensi menjadi tersangka apabila terlibat dalam penyebaran luasan video porno anak di bawah umur tersebut. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara pihak kepolisian masih melacak anak di bawah umur yang menjadi korban untuk diberikan pendampingan. Dan juga perbuatan yang bersangkutan ini diduga yaitu memperdagangkan, mempertontonkan, dan memanfaatkan atau menyimpan produk pornografi. Di mana akun ini kemudian mempromosikan link akun Telegram berbayar yang menjual muatan video pornografi, di mana yang dieksploitasi adalah anak-anak di bawah umur. Yang setelah dilakukan pengecekan dan pendalaman oleh penyidik kami, ditemukan fakta bahwa perbuatan ini sudah dilakukan semenjak bulan November tahun 2022. Kemudian sudah pernah mentransmisikan kurang lebih sebanyak 2010 video yang semuanya adalah video pornografi yang dengan subjeknya para anak-anak di bawah umur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Motif ekonomi diduga kuat berada di balik kasus pencabulan anak ini. Ibu muda berusia 22 tahun diamankan Unit 2 Subdit Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Minggu malam. Ibu berinisial R ini diamankan petugas setelah rekaman video saat mencabuli putra kandungnya yang baru berusia 5 tahun di Pondok Aren, Tangerang Selatan beredar luas di media sosial. Oleh petugas, R dibawa ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan pencabulan terhadap korban terjadi pada Juli tahun 2023 lalu. Dari hasil pemeriksaan, sementara tersangka mengaku mencabuli putranya atas perintah dari seseorang yang dikenalnya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Jika menolak, foto tak senonoh tersangka diancam akan disebar ke media sosial, sehingga R terpaksa menurutinya. Sebelumnya tersangka ditawari pekerjaan oleh seseorang yang dikenalnya melalui media sosial, tetapi dengan persyaratan harus mengirim foto tanpa busana. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dengan beredarnya informasi dari medsos, ada dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang akhirnya diketahui itu adalah ibu dari korbannya usia 5 tahun ya. Beredarnya 2 video viral yang memprihatinkan ini adalah peristiwa pencabulan seorang perempuan yang ternyata adalah ibu kandung dari seorang anak laki-laki ini. Berdasarkan keterangan tersangka,
sementara ya, saat ini tersangka masih diperiksa di Subdit Siber. Di tahun 2023 pertengahan itu dari sebuah akun Facebook tersangka mengaku ditawari pekerjaan, akan dikasih sejumlah uang dengan syarat tersangka mau men-share, membagikan foto bugilnya pelaku. Dengan alasan ekonomi, menurut keterangan tersangka akhirnya mau menyerahkan foto itu. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Karena merasa diancam menurut keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pencabulan dan melakukan hal yang tidak baik ya. Kemudian direkam yang akhirnya menjadi viral. Seorang ayah kandung berinisial AL tega menyetubuhi putrinya sendiri berinisial KAZ usia 12 tahun di Kampung Jembatan Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan aksi bejat AL rupanya sudah dilakukan sejak KAZ masih berusia 8 tahun. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Kapolres menuturkan kejadian tersebut bermula saat KAZ bertemu di kediaman AL yang diketahui sebelumnya sudah bercerai dengan ibu dari korban. Lantaran masih ada ketertarikan dengan mantan istrinya, AL kemudian tega melampiaskan terhadap KAZ. Usai melakukan perbuatan bejatnya, AL kerap mengancam KAZ untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada ibu kandungnya karena jika melaporkan ibunya akan dibunuh. Kejahatan tersebut terungkap setelah Unit Pelayan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Jakarta Timur menerima laporan dari keluarga korban adanya dugaan persetubuhan anak dengan bukti yang didapat alat kelamin KAZ mengalami luka. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah sepertiga ancaman pidana karena pelaku merupakan orang tua korban. jadi korban adalah seorang anak perempuan berumur saat ini sudah 12 tahun, sebelumnya umur 8 tahun saat kejadian, dan ada terindikasi yang bersangkutan mengalami menderita penyakit kelamin bakteri di alatnya. Dari situlah baru ditanya mama orang tuanya, ibunya, dan yang bersangkutan mengakui telah melakukan hal ini bersama ayah kandungnya, disetubui oleh ayah kandungnya. Ya. Polresta Sleman mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di Dusun Bening, Merdikorejo, Tempel, Sleman. Pencurian terjadi di rumah korban berinisial NAI oleh pelaku seorang petani berinisial FA. Korban kehilangan telepon selulernya saat sedang tidur di kamarnya di lantai atas. Tidak hanya itu, komputer, tablet, serta jam tangan milik korban juga hilang. Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempel. Unit Reskrim Polsek Tempel segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang langsung ditahan di rutan Polsek Tempel. Menurut pengakuan pelaku masuk ke kamar korban dengan dibantu rekannya melalui jendela yang tidak dikunci. Sementara motif pelaku melakukan pencurian karena tuntutan ekonomi. Polresta Sleman mengungkap kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Dusun Sempu, Wedo Martani, Ngemplak, Kabupaten Sleman.
Korban penipuan seorang perempuan karyawan swasta berinisial MP, sementara pelaku seorang perempuan yang juga karyawan swasta berinisial YA, warga Klaten, Jawa Tengah. Korban yang mengenal tersangka sejak tahun 2021 ditawari tersangka bekerja di Balai Kota Yogyakarta dengan dimintai imbalan sejumlah uang. Karena tertarik, selanjutnya korban memberikan uang sejumlah 12 juta rupiah secara bertahap kepada tersangka. Namun seiring berjalannya waktu, korban tidak pernah diterima atau ada panggilan bekerja di Balai Kota Yogyakarta. Berdasarkan laporan korban, Satreskrim Polresta Sleman melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di Klaten, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Polresta Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan pelaku menipu korban untuk mencari keuntungan pribadi. Ini adalah dalam rangka terkait pemindahan juga dari 024 ke Unit Petani Ngemplak Sleman. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,7 kg selama Operasi Antik Intan 2024. Pelaksanaan Operasi Antik Intan 2024 di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ini berlangsung selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 Mei 2024. Polresta Banjarmasin dalam bulan ini melakukan operasi antik Intan tahun 2024 dari tanggal 17 Mei sampai dengan 30 Mei 2024. Hasil pengembangan perkara yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin yaitu jumlah 19 kasus, ya 19 kasus, 9 Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin, kemudian 2 dari Polair Polresta Banjarmasin, kemudian 2 juga dari Banjarmasin Selatan, 2 juga dari Banjarmasin Tengah, 1 dari Banjarmasin Barat, kemudian 1 dari Timur, 1 dari Utara, dan 1 dari KPR. Dengan jumlah tersangka seluruhnya 20 orang, 24 pria. 4-nya wanita. Dengan jumlah barang bukti total yang kami lakukan penyitaan yaitu 6,7 kg, 6,7 dan 1,4 gram, ya, jadi 6,2. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.